Bagaimana? Sehat? Sehat. Saya yakin percaya bahwa anak-anak kami, baik itu perempuan maupun laki-laki, dalam keadaan sehat di dalam mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Dan kemudian wajib juga kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada saat ini dari pagi hingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas dan sehat. Untuk itu, sebelum kita memulai materi yang kita akan pelajari pada hari ini, terlebih dahulu kita melihat kiri kanan, apakah memang sudah bersih atau belum. Untuk itu saya minta kepada siswa silakan melihat kiri kanan apakah masih ada sampah atau bagaimana. Sudah? Sudah, Pak. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita akan menyiapkan untuk berdoa, dan saya minta amin. Silakan duduk dan silakan memberikan amplop. Baik, terima kasih kepada anak kami. Sekarang Bapak Guru akan mengabsenkan mana data hadir. Silakan anak kami perhatikan namanya. Arius Pene, Saya Pak Arif. Agnes Dian Lestari, Hadir, Pak. Atriawan Hulu, Hadir, Pak. Arman Jaya Raya, Hadir, Pak. Endan Esarawa, Hadir, Pak. Kristina Ulu, Hadir, Pak. Faustinus Ulu, Hadir, Pak. Robianto Raya, Hadir, Pak. Surnahati Pene, Hadir, Pak. Surdiaman Raya, Hadir, Pak. menjadikan nasional untuk meningkatkan rasa atau jiwa dan saudara kita sebagai peserta pemilu. Untuk itu saya minta kepada seluruh siswa untuk berdiri. Jadi sesuai yang Bapak Guru tampilkan di PowerPoint, dalam hitungan 3 kita akan mulai. Baik, terima kasih kepada kami. Itu Anda sebagai peserta didik pasti dan tentunya untuk baru belajar dan ketika kita selalu semakin belajar untuk banyak mendapatkan yang namanya pengetahuan. Atau ada di antara anak-anak kami yang malas untuk belajar? Tidak. Nah,
Jadi dari belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk itu sekarang jadi kita akan melakukan aplikasi atau mengulang materi dari kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar, kalau tidak salah anak-anak kami sudah hadir semua kemarin, adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum Bapak Guru melanjutkan, silakan anak-anak kami refleksi diri dari materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat tentang materi contoh-contoh kasus pelanggaran manusia yang telah terjadi di Indonesia, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga di keluarga. Siapa yang bisa silakan? Saya Pak. Silakan. Jadi Hak asasi manusia yang beragam. Salah satu pembunuhan, pemerkosaan, pencurian. baik, terima kasih. Silakan dulu, silakan berikan aplaus. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini sesuai yang ada di buku siswa. Materinya yang kita pelajari hari ini, silakan anak-anak kami membuka halaman 38. Yaitu bagian B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sekali lagi, kita buat kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Bapak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan status warga negara Indonesia. Yang kedua, siswa dapat memahami asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, silakan baca, siapa yang bisa? Saya Pak. Silakan. Menelaah penyebab hilangnya kewargaan Indonesia. Menelaah penyebab hilangnya kewargaan Indonesia. Jadi anak-anak kami, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, menjelaskan status warga negara Indonesia. Kemudian siswa dapat memahami asas-asas kewargaan Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, menelaah penyebab hilangnya kewargaan Indonesia. Dalam arti di situ, anak-anak kami, Bapak Guru mengharapkan bisa menyampaikan berargumentasi tentang yang namanya status warga negara yang ada di Indonesia, yaitu warga negara dan juga penduduk. Jadi Bapak Guru mengharapkan anak-anak kami bisa menyajikan, bisa menyampaikan tentang perbedaan antara warga dengan penduduk Indonesia. Di situ nanti tahu anak-anak kami di mana titik perbedaannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami asas-asas kewargaan Indonesia. Jadi ada beberapa di situ anak-anak kami, Bapak Guru akan mengharapkan itu. Yang ketiga adalah siswa dapat menyajikan syarat menjadi warga negara Indonesia. Artinya di situ pada kegiatan nanti kelompok, anak-anak kami berhak dan bertanggung jawab terpisah menyajikan sesuai dengan tugas yang Bapak Guru akan berikan kepada kalian. Artinya anak-anak kami bisa menyajikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan kemudian juga anak-anak kami juga nanti dari kelompok lain bisa juga memberikan pertanyaan dan juga jawaban. Yang keempat adalah menelaah penyebab hilangnya kewargaan Indonesia. Artinya di situ anak-anak kami harus tahu mendalami kenapa status warga negara seseorang itu bisa hilang. Apa penyebabnya? Apakah karena dia sudah meninggal? Apakah memang dia bukan warga negara Indonesia?
dia adalah sebagai WNI, warga negara WNA, warga negara asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Jadi dia bukan KTP-nya bukan orang Indonesia, tetapi KTP-nya adalah orang luar. Jadi dia berdomisili di negara Republik Indonesia. Paham? Paham. Kemudian kita lanjut. Ada yang bisa membaca? Ada. Kenapa nggak saya tidak bisa? Silakan, ya Dik. Status warga negara Indonesia, salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Lanjut. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Baik, terima kasih memberikan amplop. Kemudian kita teruskan di bagian A. Silakan Anda baca dari sini sampai bagian B. Silakan bisa. Apa sebenarnya ini? Baik. Silakan. Dari rakyat. Rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni A. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedang yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Baik, terima kasih. Silakan berikan amplop. Nah, jadi anak-anak kami dan Bapak Guru jelaskan, yang nomor 1 adalah status warga negara Indonesia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Ini lagi saya bacakan. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Artinya di situ anak-anak kami, tanpa adanya rakyat, Indonesia tidak bisa berdiri. Bagaimana berdiri seorang pemimpin sementara manusianya tidak ada? Ya, sekali lagi saya kasih contoh lebih dekat. Bagaimana berdirinya sebuah desa kalau tidak ada masyarakat? Kalau berbicara masalah rakyat itu luas secara umum, bisa kita katakan itu universal. Kalau berbicara masyarakat itu lebih spesifik dan tidak luas. Bisa kita artikan dalam arti sempit. Nah, jadi kalau memang seandainya tidak ada masyarakat di dalam sebuah desa, apakah yang disebut sebagai desa? Tidak. Seketika adanya masyarakat, banyak jumlah penduduk, maka berdirilah yang namanya desa. Dan di dalam desa itu ada yang namanya pemimpin. Yaitu siapa? Ada jajarannya. Kan gitu. Ada sek, ada bendahara dan seterusnya. Begitu juga di dalam negara. Ya, kalau nggak ada yang namanya penduduk Indonesia ini, warga negara Indonesia, tidak mungkin bisa berdiri sebuah yang namanya negara. Tidak ada yang namanya presiden. Apa yang dipimpin oleh presiden kalau nggak ada rakyat? Apa yang dipimpin oleh presiden kalau memang hanya satu provinsi? Kalau hanya jumlahnya hanya sampai 100. Begitu juga kalau saya kasih contoh lebih dekat, Bapak Guru kasih contoh lebih dekat, misalnya dalam keluarga. Misalnya saya sendiri, Bapak Guru, saya kasih contoh. Misalnya saya masih belum menikah. Saya tidak disebutkan sebagai kepala keluarga. Adalah anggota keluarga. Nah, seketika saya menikah, berbeda nggak status saya? Berbeda kan? Iya. Dengan mempunyai keturunan, itu semakin naik tingkat statusnya. Maka yang disebutkan adalah satu keluarga.
Tentu tidak mungkin saya disebutkan satu keluarga kalau saya tidak memiliki anggota keluarga. Ada ibu rumah tangga, ada anak, maka dia berdiri sebagai kepala keluarga adalah laki-laki. Dan begitu juga dengan negara. Bagaimana bisa negara bisa berdiri kalau tidak ada anak-anak yang dibangun? Nah itu. Jadi karena dari rakyat, oleh rakyat, dan unsur rakyat, semuanya dikembalikan kepada Rakyat. Kemudian bagian A, rakyat sebuah negara dibedakan atas dua, yakni A penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Artinya di situ yang namanya penduduk adalah orang yang berada di lingkungan negara Republik Indonesia. Di situ dia lahir, di situ dia terdaftar, dia memiliki kartu keluarga dan dia memiliki KTP sudah memenuhi persyaratan. Itu namanya penduduk Indonesia. Yang bukan penduduk Indonesia itu misalnya orang-orang turis datang ke Nias, misalnya mau piknik, mau jalan-jalan ke tempat pariwisata, misalnya di Sorake. Mereka bukan warga negara Indonesia. Itu artinya itu bukan penduduk warga negara Indonesia. Nah, seperti begitu. Jadi di sini mereka hanya untuk meluangkan waktu untuk rekreasi atau jalan. Mungkin itu beberapa minggu, beberapa bulan, pasti kembali ke negara asalnya. Jadi adalah warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dua adalah asas-asas keluarga negaraan Indonesia. Jadi ada beberapa, nanti anak-anak kami nanti silakan Anda bahas di forum diskusi. Setidaknya Bapak Guru sudah menyampaikan gambaran dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk itu, kita akan membagikan nanti kelompok dan silakan nanti perhatikan yang Bapak Guru tampilkan videonya dan silakan amati. Habis siswa kami mengamati, baru Anda nanti akan mengeksekusi dan menobservasi. Jadi untuk itu kita akan tampilkan video. Silakan anak-anak kami perhatikan, silakan amati, dan video itu nanti Bapak Guru akan membagikan ke kelompok tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Syarat menjadi WNI. Teman-teman sekalian, ayo kita cari tahu syarat orang asing yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, yakni sebagai berikut. 1. Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah pernah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat
serta mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. 6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. 9. Nah teman-teman, itu tadi adalah syarat menjadi warga negara Indonesia. Sampai jumpa. Sudah Safi. Baik, langsung. Habis ini buat pilihan nomor dan nomor 2. Oke. Jadi dari video yang sudah kita tampilkan, maka dari situ anak-anak kami sudah memahami bagaimana yang namanya warga negara Indonesia. Dan silakan Anda perhatikan nanti di buku siswa itu di nomor 38, yaitu bagian B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Untuk itu kita akan membagikan kelompok, dan sebelum Bapak Guru akan membagikan kelompok, Bapak Guru akan membagikan LKPD kepada peserta diri kami. Dari sini nanti anak-anak kami mengerjakan tugas yang sudah Bapak Guru berikan kepada Anda. Sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi sekarang kita akan membagikan kelompok. Silakan anak-anak kami bentuk kelompoknya menjadi 3 kelompok. Mulai sekarang. Satukan mejanya, kursinya. Nah baik, untuk kelompok 1 yang mana? Yang ini, Pak. Ini kelompok 1, silakan. Yang Anda bahas adalah nomor 1, status warga negara Indonesia. Yang nomor 2 siapa? Kami, Pak. Itu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, Kami, Pak. oke, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia.
Waktunya silakan kerjakan adalah 5 menit. Silakan. Jadi perhatikan. Di NKPD ini silakan Anda nanti tulis nama Anda, nama kelompok dan juga anggota. Dan silakan Anda tulis atau kerjakan tugas kelompoknya di sini. Misalnya kelompok 1, silakan Anda catat. Gak usah dipakai judul yang di atas itu. Ya, bisa dipahami? Ada yang perlu ditanya? Ada Pak. Silakan. Tidak ada sama kami. Bro. Bagaimana, sudah siap semuanya? Siapa yang bisa kita tampilkan dari kelompok, dari 3 kelompok? Silakan. Kalau bisa, ke depan. Angkat kejadian. Bisa satu aja. Di sini kita di depannya. Dari kelompok 1 silakan. Dari kelompok 2 silakan Anda sampaikan hasil kelompoknya. Baik, terima kasih kesempatan kembali kepada kami oleh kelompok lain untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terima salam kami dan presiden yang syahum. Baik, yang kami hormati Bapak yang mengasuh pada hari ini. Baik, inilah hasil diskusi kami yang dibacakan oleh kami yang dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini kami akan membahas tentang asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Di sini dalam asas kewarganegaraan Indonesia adalah dasar pikiran dalam menentukan masuk tidaknya seorang dalam golongan warga negara. Baik, itulah hasil diskusi kami. Jika ada dari pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Dilupakan kami yang pertama. Baik, saya mau bertanya. Pertanyaan saya mengenai contohnya, saya nikah di dalam baik sesudah saya nikah saya mempunyai anak, tapi saya sudah meninggal. Istri saya sudah balik di negaranya. Apakah disebut negara Indonesia itu laki atau tidak? Itu pertanyaan saya. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Sekalian untuk kelompok silakan nanti cari-cari pertanyaannya. Untuk itu kelompok 1 dulu silakan Anda jawab dulu. Kelompok 2 silakan menjawab dulu pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami yang dari kelompok 1, pertanyaannya, apabila saya menikah, saya mempunyai anak 1, apakah saya meninggal, apakah anak registrasi itu disebut warga negara Indonesia? Baik, apabila Anda meninggal, maka istri dan anak-anak Anda tetap menjadi warga negara Indonesia karena Anda sudah mempunyai keturunan. Terkecuali jika Anda tidak mempunyai keturunan, maka istri Anda tidak lagi bersangkutan dengan Anda atau tidak disebut dengan warga negara Indonesia. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah bisa dimengerti?
misalkan dia itu adalah negara, contohnya Malaysia, itu disebut negara Malaysia. Kalau sudah dia pergi negara Baik, jadi bisa kita Bapak Guru akan tambahkan. Jadi sesuai dengan pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 2, biar saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Jadi artinya di situ kalau memang seandainya dia adalah berada di negara B, dia menikah ke negara A. Seketika dia menikah di negara A, tentu dia akan pindah ke negara istri, pindah ke negara B. Tentu seketika berpindah ke negara B, tentu pindah juga status kewarganegaraan. Yang sebelumnya dia adalah sebagai warga negara Indonesia, masuk ke B, tentu di situ dia berdomisili di negara B. Apabila kepala keluarga meninggal, misalnya istri akan pindah ke negara asalnya atau pindah ke negara A, tentu harus pindah status kewarganegaraannya. Dalam arti di situ, misalnya kalau KTP-nya D, ketika pindah ke negara A, maka itu akan mengurus KTP-nya kembali di negara A. Artinya pindah status kewarganegaraan dari negara D masuk ke negara A. Oke, sekian. Ada lagi? Silakan. Siapa moderator? Kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 1 juga, ya tentu kemungkinan. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun 3, dibuka termin kedua. Silakan kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 kami mempunyai pertanyaan yaitu misalnya cowok dari Indonesia, ceweknya dari Amerika, mereka menikah, terus mereka tinggal bukan di Indonesia, mereka di tempat negara ceweknya. Apakah cowoknya masih dinamakan negara Indonesia atau negara Amerika? Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, kami menjawab pertanyaan dari mengenal industri dan juga boleh mengenali Novi dan Indonesia. Silakan. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cowoknya akan dikatakan pindah ke negara tersebut apabila dia sudah pindah dari negaranya sebelumnya. Nah, jadi seketika dia tinggal di negara ceweknya, dia bisa dibilang pindah negara. Apabila sudah Anak dari materi yang sudah baru kita pelajari, yaitu bagian B, warga negara dan status warga negara dan penduduk Indonesia. Maka mari kita bersama-sama menyimpulkan hasil daripada materi pada hari ini. Untuk itu saya minta kepada siswa untuk memberikan kesimpulan. Silakan, siapa yang bisa? Nah, silakan. penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di situ, wilayah suatu negara, dan tidak bertuju tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Demikian. Baik, terima kasih. Silakan memberikan amplop. Sangat luar biasa, teman-teman bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalau masalah yang lain, silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Jadi Bapak Guru bisa menyimpulkan sesuai yang disampaikan oleh teman Anda bahwa
warga negara Indonesia itu adalah orang-orang yang berada di dalam lingkungan warga negara Indonesia. Status sebagai warga negara dan memiliki identitas yaitu KK dan KTP atau SIM. Jadi kalau misalnya anak-anak kami tidak memiliki identitas, maka itu bukan warga negara. Makanya pemerintah selalu menganjurkan bagi yang sudah memenuhi persyaratan yang setidak-tidaknya umurnya adalah 18 tahun itu sudah bisa mengurus yang namanya KTP. Dahulu sudah memiliki kartu keluarga, sudah ada namanya dan juga niknya, baru Anda bisa mengurus KTP. Itu dalam hal itu dalam pengurusan KTP tentu Anda melengkapi misalnya apa, membawa fotokopi kartu keluarga, kemudian pas foto dan mengisi permohonan pendaftaran KTP. Nanti Anda akan melakukan perekaman di Dinas Kependudukan Kabupaten Jadi dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengingat dan bisa memahami materi yang sudah kita ajarkan hari ini. Untuk itu, Bapak Guru akan menyampaikan tugas, yaitu silakan anak-anak kami kerjakan ini tugas masing-masing, yaitu silakan cari contoh-contoh penyebab hilangnya status kependudukan kewarganegaraan. Jadi tugas itu kapan kita masuk, silakan Anda kerjakan. Kita akan tampilkan kapan kita masuk. Kira-kira kapan kita masuk? Besok? Iya. Besok. Ya, silakan usahakan malam ini Anda sudah selesaikan tugas itu. Untuk itu Bapak Guru akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu masuk pada bagian C. Silakan dibaca di buku siswa. Yaitu bagian C, kemerdekaan, beragama dan kepercayaan Indonesia. Jadi di situ ada materinya, silakan baca-baca di rumah, silakan persiapkan pertanyaan, silakan siapkan mental Anda untuk pertemuan berikutnya. Iya, Pak. Jadi itu saja materi pada hari ini. Semoga pada hari ini anak-anak dalam keadaan sehat sampai selesai materi ini. Untuk itu kita akhiri materi ini dan sekarang Bapak Guru menyiapkan peserta didik untuk bersatu di dalam doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, kita berdoa untuk bangsa dan percaya masing-masing. Berdoa aku terus kudus. Amin. Amin. Silakan dulu. Baik, terima kasih anak-anak kami yang telah memimpin kita dalam doa. Dan ingat bahwa tanpa adanya pendidikan kita tidak bisa tahu apa-apa. Dengan adanya pendidikan pasti yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya belajar dan belajar. Makanya dikatakan SMK bisa. Jadi bukan hanya bisa dalam segi negatif, tapi dalam segi positif. Mudah-mudahan anak-anak selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberi pengetahuan yang baik. Dan Bapak Guru akan mengakhiri materi ini dengan mengucapkan selamat pagi. Saya